Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa, setelah ini jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya geng bumi Sroyo. Setelah pasca sholawat Habib Syekh memberikan sebuah klarifikasi yang luar biasa menurut saya, karena banyak poin-poin penting yang dipetik terkait dengan solusi bagaimana pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk beliau ditelepon oleh Jenderal Dudung selaku penasehat PWI Pusat, juga ada di situ koordinasi rapat dengan suami Bupati Banyuwangi terpilih terkait dengan pergerakan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa personil sudah siap di lapangan, tapi banyak sekali personil dari pihak BNPT dan baik Polsek maupun Polres bergerak pencegahan terkait dengan bagaimana meminimalisir sebuah kebentrokan, karena biar bagaimanapun para muhibin yang ada di Banyuwangi juga orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia. Untuk meminimalisir tersebut, maka ada solusi-solusi terbaik yang notabene kalau boleh saya sampaikan di sini bagian PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi mengalah untuk menang. Ada dua poin penting yang saya petik dari pembicaraan dan klarifikasi Ki Ageng Sroyo tersebut. Satu, nantinya Pemda Banyuwangi memberikan memfasilitasi mendatangkan para kiai-kiai perjuangan Wali Songo Pusat untuk hadir di Banyuwangi. Yang pertama. Yang kedua, pihak Pemda akan mengambil sebuah tindakan konkret terkait masjid ikon Banyuwangi yang saat ini menurut Ki Ageng Bumi Sroyo dikuasai oleh habaib dan akan diambil alih oleh Pemda. Inilah bentuk dari kesabaran para laskar PWI Banyuwangi bagaimana berjuang betul-betul, karena mereka berjuang untuk atas nama NKRI, atas nama generasi-generasi penerus, atas nama pelurusan sejarah. Murni, real, tanpa fulus, tanpa kerewas-kerewas, disampaikan oleh Ki Ageng Sroyo. Sepeser pun tidak ada solusi mengenai hal itu dan jual beli terkait hal tersebut, sehingga murni perjuangan dari para PWI Laskar Sabilillah yang digawangi oleh Ki Ageng Bumi Sroyo. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana klarifikasi dan kemenangan menurut saya, walaupun mengalah atas konser sholawat Habib Syekh Abdul Qadir, tapi ada dua poin besar yang nanti akan dipetik oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi mohon maaf ingkang harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Haji Dudung Abdurrahman itu sekarang ini, dan kebetulan beliau sekarang itu di utusan khusus kepresidenan di bidang pertahanan dan keamanan. Dan saya tahu persis karena pada raker di Bandung tempoh hari beliau juga hadir. Ya, assalamualaikum Jenderal, gimana? Ya Pak Yai, panggil saya Pak Yai. Karena saya kan bukan Kiai, Pak Jenderal, saya itu Ki Ageng, jadi di atasnya Kiai ya itu. Lebih besar lagi ya. Iya, di atas Mega. Kalau Kiai kan di bawah Mega, saya di atasnya Mega. Jadi pesan beliau, Pak Yai, kami sudah melihat statement Pak Yai di media sosial. Semangat Pak Yai, bagus, luar biasa, kami apresiasi. Dan berita ini sudah sampai di istana, karena Pak Presiden sudah tahu. Sehingga hari ini saya selaku penasihat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya pesan sama Pak Yai maksud pada saya, tolong Pak Yai tetap utamakan kondisivitas keamanan nasional. Bahwa PWI itulah sepakat bahwa kita itu tetap asas kita itu Pancasila yang berbhinneka tunggal ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu asas kita. Sementara tujuan kita
itu adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Nah, ini tujuan. Jadi itu sehingga tolong Pak Yai dalam aksi kalau memang betul nanti dilakukan, tolong jangan sampai ada benturan antara anak bangsa. Karena kelompok muhibin yang hari ini belum sadar, belum mengikuti langkah-langkah kami, kita itu juga warga Indonesia, anak bangsa sesama Muslim, Pak Yai. Jadi tolong pesan saya seperti itu, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan ke Banyuwangi, saya akan ketemu sama Kiai. Itu pesan Pak Dudung, nggak lama, kira-kira ya kurang lebih antara 3 sampai 3 menit lebih lah. Ya. Siap. Saya gitu namanya penasihat beliau. Ini kan organisasi. Ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Beliau organisasi yang berbadan hukum. Nah kebetulan Jenderal Purnawirawan TNI Profesor Haji Dudung Abdurrahman itu adalah salah satu penasihat di PWI Pusat. PWI Pusat. Dan kami tahu persis. Sehingga ya misto akan dawuh, saya bilang gitu. Nah, habis itu teman-teman tahu semua karena video call, sehingga teman-teman yang mendampingi saya tahu semua. Sehingga waktu itu kami berangkat ke lapangan. Nah, anggota Intelkam dari Polres itu telepon saya, Pak Haji posisi di mana? Saya perjalanan ke Genteng. Sekarang saya di depan Polsek Rogo Jambi, saya di depan rumahnya Pak Haji di video itu. Ya, saya nggak ada di rumah. Ini ada undangan apa? Rakyat percuma sudah, polisi kok ngambilnya kok injury time, nggak kemarin-kemarin. Terus ini lihat bawaan aja pulang, di rumah nggak ada orang. Memang faktanya nggak ada orang di rumah saya. Tutup ya. Saya video call, saya di perjalanan menuju Genteng. Nah, sampai di Genteng, belum di Genteng. Lewat Sumbersari, saya ditelepon sama sahabat saya, juga pengurus PWI Pusat. Jenderal Dan Tumenggung Fakih Wirahadi Kusuma, Fakih Wirahadi Ningrat, mohon maaf. Jadi saya ditelepon, posisi di mana? Saya perjalanan ke titik konsentrasi, nanti kita berjuang. Ini saya infokan, off the record, namanya off the record. Ki Ageng nggak usah tampil di lapangan, karena ini BNPT sudah turun. Dan yang jadi target adalah Ki Ageng. Saya minta selaku pribadi sebagai sahabat, Ki Ageng jangan muncul di arena panggung termasuk ya di arena pokoknya. Tolong, nggih, nistaken dawuh insyaallah. Ya, ini kan saya itu dalam hati saya ada 2 petinggi kontak saya, 1 Jenderal Dudung, 2 KRT Fakih Wirahadi Ningrat. Saya kan bertanya-tanya, orang saya masih normal, nggak gila. Ya, saya jalan, ya diskusi dengan sekretaris ini. Wah, ini ada sesuatu yang iya, Kapolres mengundang saya. Hanya sebagaimana yang kita sepakati, kita meluncur ke tempatnya sahabat kita Kiai Muktur Atin. Ya, di penasihat ya. Ya, penasihat juga. Sebelum nyampe saya telepon, posisi di mana? Saya posisi di luar rumah, saya tuh sembunyi, dikejar-kejar, bla bla bla. Terus saya pengen ketemu, ojo jangan di rumah saya. Pokoknya hari jangan di rumah saya sampai maghrib. Sehingga saya ke alternatif titik 2 di Kopen, salah satu tempat. Nah, saya ke sana juga, mohon maaf, Pak D jangan di sini, di rumah saya didatangi polsek, datangi gini-gini. Pokoknya Pak D jangan di sini. Nanti nggak enak. Nanti kalau Pak D udah ketemu sini, otomatis kan gerakan kita nanti akan bubar. Ya, saya ke Jalan, maunya nemoni Ki Masrur Ali di saya telepon beliau nggak ada. Mantan pengurus PCNU itu. PCNU 3 periode, saya ke sana, beliau nggak ada di tempat. Hanya dalam perjalananku saya ditelepon, tahu-tahu ditelepon sama sahabat lama saya, sahabat Muklisin, Kelinting, temennya Abdullah Aswar Anas itu. Teman sekolah SMP-nya Pak Anas waktu di SMP, tahu-tahu telepon saya. Ci di mana? Ini sudah puluhan tahun nggak ketemu saya ini. Dalam keadaan saya itu bingung mencari tempat untuk sholat itu. Bukan sholat aja, untuk konsentrasi memimpin gerakan, untuk koordinasi. Iya. Tahu-tahu Muklisin telepon saya. Kenapa? Kangen cing ini. Alah, kok ini paling
dikon Anas saya gak gitu. Enggak sih, itu pribadi saya. Aku kangen kok mau kowe telepon aku. Wong teleponmu aja sudah hilang di HP saya. Hanya nah dalam keadaan kami bingung cari tempat ini, apalagi sudah asar belum asaran. Akhirnya saya ke rumahnya Mukhlisin tanpa pemberitahuan. Ternyata di sana Pak Mukhlisin nggak ada, di luar rumah, nggak tahu di mana. Akhirnya terus saya telepon lagi sama Mukhlisin, saya ini nangar rumahmu nang masjid, depan rumahnya kan masjid. Ya. Saya kebetulan sholat asar dengan teman-teman di sana. Akhirnya Pak Mukhlisin datang. Ya enggak, guyon-guyon biasalah namanya teman-teman lama ya. Tahu-tahu saya ditelepon sama Komandan Laskar Sabilillah, sahabat Mahfud Samsul Hadi. Itu di lapangan. Pak Ketua, ini sekarang kacau di lapangan, anak buah kita lagi marahan. Kenapa marah? Ini ada WA semacam ini dikirim sama saya, pela WA-nya. Ya ini yang isinya itu ada pihak lain yang memanfaatkan PWI dalam berjuang ini ditunggangi. Nyata di sini. Ini tak kasihkan Mas Denny. Bisa dibaca. Jadi mereka itu akan menunggangi gerakan PWI dan saya selaku ketua akan dimanfaatkan untuk menghancurkan Bupati Ibu dan keluarganya. Ini dampak daripada pilkada kemarin. Sementara sahabat-sahabat saya, para pejuang yang sudah beberapa hari kami doktrin, kami bayat itu, bahwa ini gerakan itu murni politik kebangsaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan sejarah NU, marwah NU, dan juga demi kemurnian nasab Rasulullah SAW. Tidak ada muatan-muatan politik. Rupanya menurut beberapa suara dari teman-teman itu bahwa ini akan ditunggangi oleh kelompok kepentingan pihak lain. Nah, setelah saya dikasih ini kok gini, akhirnya saya rapatkan. Saya panggil semua bendara Haji Hasan, temui saya sekarang. Padahal beliau itu ada di tempat konsentrasi yang sudah kita tata sebelumnya. Hanya saya panggil semua. Bendara Haji Hasan langsung merapat ke rumahnya Mukhlisin. Saya dengan sekretaris sekarang Domang Mukhlisin. Komandan Laskar Mahfud dan wakilnya saudara Mukhlis tak panggil juga. Terus penasihat Kiai Insinyur Wahyudi tak suruh merapat juga. Kumpul di rumahnya sahabat Mukhlisin. Habis sholat maghrib kita ngumpul. Cerita gini, wah ini kok gimana? Ini teman-teman di lapangan sudah pada nggak semangat lagi. Karena komitmennya tidak urusan politik. Karena terus terang aja PWI ini secara mayoritas itu adalah pendukung pilkada 01 Bu Ibu. Lah karena mereka kan kecewa kepada Bu Ibu karena kami pendukung, suara kami tidak direspon oleh Bu Ibu. Sebagai bupati hari ini malah kok sekarang itu berpihak pada kepentingan lawan yang kemarin kita musuhi dalam pilkada. Karena musuhnya ibu-ibu sebelah kan cuma dua pasang, 01, 02. Itulah awal kemarin teman-teman, apalagi dengan adanya tidak semangat. Ada apa? Apapun ada, kami itu masih pihaknya Bu Ibu. Biarkan semuanya. Bu Ibu kita hajar bareng-bareng. Kelompok kita yang kemarin mendukung, karena Bu Ibu nggak mau dengarkan, udah lupa diri, kita ajar. Tapi kalau Bu Ibu diudik sama orang luar, khususnya sebelah, kita juga nggak terima. Itu ya, yang perlu dicatat. Dari perbatasan diskusi di rumahnya Muslim, lengkap itu. Ada sekretaris, saya sekretaris, terus ada penasihatnya Wahyudi, ada bendahara Haji Hasan Sonadi, ada komandan Laskar Mahfud dan Mukhlis waktu itu, dan beberapa orang datang dengan Mukhlisin. Hanya karena ini sudah teman-teman di lapangan sudah nggak solid lagi. Cuma kalau kita paksakan kan mesti daripada jadi risiko, mesti sebagian yang ngamuk ya ada, seperti Pak Mukhlis itu maunya ngamuk, maunya perang aja. Jika kita bermusyawarah, akhirnya Mukhlisin menawarkan ya apa? Karena Anas terus sangat jarang, Anas itu kepingin ketemu sama sampean Ki Ageng. Akhirnya atas seizin sepengetahuan teman-teman, ayo kita diskusi aja dengan Anas. Ini sudah isak. Hanya Anas ditelepon sama Mukhlis, datang Pak Anas. Datang menemui kami, yang namanya kita sudah kenal baik, ada masalah.
Hanya cerita Pak Anas itu, pokoknya intinya Pak Anas minta kepada kita PWI agar supaya Habib Syekh Tumenggung dipersilakan. Saya tetap menolak, tidak ada. Silahkan, sholawat dan diteruskan. Tapi Habib Syekh jangan ikut tampil di sana. Itu sampai Pak Anas itu berargumentasi seperti itu, saya ceritakan ke saya. Alasan-alasan kenapa kami menolak. Lepas dari misi pokok daripada PWI dan Laskar Sabila, kita itu ada rekam jejak yang merasa kami didolimi. Saya cerita sama Anas di depan orang banyak. Pertama, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, kami juga mengundang hadirkan Kiai Maduddin. Kita bentuk kemasannya selawat sama dengan yang sekarang dilakukan. Tempatnya juga di Maron. Fakta dikomplain oleh kelompok-kelompok yang anti gerakan PWI, dan kepolisian dan pemerintah daerah waktu itu tidak berpihak pada kami. Ini Mahfud ini, Kak Tudin, ini Pak Mahfud ini jadi panitia, minta izin acara itu di Polresta, dikeluarkan sore itu. Besok paginya jam 10 dicabut lagi surat izin. Habis itu negosiasi sampai ada rakor 1, rakor 2 di Polres. Nah, kebetulan rakor 2 terpaksa saya dengan sekretaris, dengan jajaran pengurus PWI, saya turun ikut rakor. Ya tetap dengan pertimbangan keamanan dan sebagainya, kami tidak boleh menghadirkan Kiai Maduddin di Maron. Hanya ya karena pihak Mubin ada 20 orang, ngengkel ya wajar, namanya musyawarah. Ya. Yang ironisnya di situ justru satu ketua MUI itu ikut tanda tangan menolak kehadiran Kiai Maduddin. Ketua MUI. Ketua MUI ini perlu dicatat, bisa dikrotek. Jadi yang di atas itu surat penolakan itu ditandangi oleh ketua MUI sekarang ini. Berarti akan lumayan juga prosesnya masalahnya itu. Oh iya. Oke, Kang, dengan hadirnya Abdullah Aswar Anas dalam rumahnya di pertemuan di rumahnya Muhlisin itu, lantas ending apa yang terjadi? Apakah ada pembicaraan khusus atau mungkin ada kesepakatan atau bagaimana itu ya? Kalau omongan khusus tidak, itu nyatanya terbuka. Jadi Pak Anas itu tetap bersikukuh, serta kami laporkan tadi Pak ini semua proses tahapan Pak Anas itu ditelepon langsung istrinya di depan kami, ditelepon, dimarahi berarti? Dimarahi ibu-ibu dalam katanya nggak tahu permasalahan itu. Aneh ya, ditelepon dan marah-marah. Semua teman-teman saya yang waktu itu ikut kumpul tahu. Terus akhirnya udah di luar aja, nggak enak saya kalau kamu, dan ini kan ini forum saya PWI dan Laskar, sampai di luar aja mau gegeran sama isi. Jadi di terannya musuh tak tutup pintu nih, gegeran itu. Bahkan ditelepon satu persatu, sekda tidak mengenai siapa itu urusan Pak Anas dengan keluarga dan birokratnya. Kita tetap bersikukuh sampai masuk ya minta maaf. Iya tak, kalau maaf secara pribadi mau sampai sahabat saya, teman saya maafkan. Tapi urusan ini tidak, mohon maaf Pak Joni, beri kesempatan ini nanti gini-gini. Dah kalau sampai ngengkel, keluar aja dari sini. Tak usir 3 kali, tanyakan teman-teman. Pak Anas tak usir 3 kali dalam forum ini. Tapi Pak Anas terus berupaya. Hanya begitu kondisi lapangan sudah nggak memungkinkan, apalagi tak tanya sama Pak Mahfud, waduh sebagian baju tembak senjata ngalang-ngalai pasukan yang kita siapkan, pengamanannya BNPT itu turun, dan Polsek seluruh Banyuwangi diturun oleh Kapolres. Ya inilah yang saya tambah marah Pak Anas. Sementara sampai nggak merasa NU, saya memperingati Hari Santri Nasional. Ini kan upaya kita orang NU. Kami didolimi termasuk jajaran istri Samen dan jajarannya. Hanya setelah calling down, ya saya kan orangnya kan kayak gini nih, gampang emosian. Hanya cuma duduk musyawarah, hanya udah gini, Pak Joni silakan nanti Kiai Maduddin datang lagi ke Banyuwangi, dan juga Kiai-Kiai PWI silakan, nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi termasuk biayanya. Iya, itu dapat orang banyak. Ada semua yang foto itu tahu ya, semua. Kedua, yang paling pokok saya minta Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, ikon Banyuwangi itu harus diambil alih
kami akan rebut, akan kami serahkan kepada pemerintah daerah karena itu ikon Banyuwangi. Silakan pemerintah daerah akan mengelola, jangan dikuasai oleh Habib ini. Kalau itu sampai terjadi, kami akan segerakan. Kebetulan saya Pak Wahyudi itu masih keturun dari Tawangalun. Jadi yang menghibahkan dulu, yang Priyokusumo, yang Mas Tolib itu adalah yang kita. Kami pemerintah daerah nggak dihadiri oleh Gus Bambang. Kami kemarin deklarasi, saudara saya kami kumpulkan di DPRD. Termasuk kemarin itu setelah aksi hari Kamis yang liburan itu, Jumatnya kan kami auden ke DPR. Dan DPR itu malah nggak ngerti, kan tahu sendiri macamnya. Teman-teman DPR tanya sama Yusdi Kesra itu berapa biayanya represi, dia kan kurang ajar Yusdi mulutnya. Katanya cuma 100 juta, Ternyata, iya kan 700 sekian juta, kan sudah bohong. hanya untuk 1 malam pengajian itu. Iya, pokoknya itu refleksi itu kan dia ngomonginnya 1 juta. Bram, Pak Bram itu ngomong 100 Bukan Pak Bram, saya luruskan. Pak Bram ini yang punya gawe kan Kesra. Yusdi jawab berapa? Ditanya Pak Bram, yang tanya kan anggota DPR. Ya. Berapa Pak Kesra? 100 juta, kan kurang ajar mulutnya Yusdi. Itu kita sampaikan kepada Pak Anas dan Pak Anas marah waktu itu. Sehingga pada kesempatan itu hanya harus ada kompromi. Dan waktu itu juga namanya sekretaris Pak Wahyudi Insinyur itu komunikasi dengan pusat, termasuk Kiai Mahyudin. Dan Kiai Mahyudin memerintahkan, sudah kalau ketemu sama Pak Anas, diajak kompromi. Titip agar supaya PWI diberi kesempatan masuk datang di Banyuwangi. Itu permintaan pusat. Itu disampaikan oleh Pak Wahyudi kepada Pak Anas, dan Pak Anas menyetujui. Bahkan Mas Anas akan menyampaikan kepada bupati yang kebetulan istrinya untuk memfasilitasi kedatangan tokoh-tokoh termasuk Kiai Mahyudin di Banyuwangi. Yang pertama. Kedua, beliau akan menindaklanjuti untuk mengambil alih asalkan kami PWI dan keluarga besar Tawangalun mendukung masjid itu diambil. Itu janjinya. Itu dua itu, hanya dua itu. Tidak ada transaksi uang. Kalau ada orang Joni bukan seperti kalian-kalian yang bisa dibeli. Alhamdulillah, saya oleh Allah sudah dikasih derajat, pangkat, harta sudah cukup, kehormatan. Jadi kehormatan saya nggak bisa dibeli dengan uang. Catat ya teman-teman. Jadi sementara ini kan Amin nuduh bahwa ini sudah ada deal, ada apa namanya rasional, ada. Mohon maaf, saya tidak menerima uang dalam transaksi ini. Enggak. Anas teman saya. Kalau saya mau minta sama Anas kapan saja saya bisa. Tapi doa dalam ini saya nggak akan menerima itu. Yang saya perjuangkan demi untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan putra putri kita dari dokter-dokter sesat dan kurafat, menyelamatkan marwah NU, menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini yang saya perjuangkan. Sebagaimana itu tujuan daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi tidak ada bentuk uang. Kalau saya kan diam, kayak calling down, saya memantau terus. Tiap hari itu saya pantau di YouTube itu. Ini kan selebaran, apalagi di grup-grup tujuannya. Sekali lagi, Ki Ageng Bumisaya tidak seperti kalian yang bisa dibeli. Rekam jejak saya lihat, mulai saya berjuang. Apa ada Ki Ageng Bumisaya Haji Joni Subagio bisa dibeli dalam kepentingan? Mohon maaf. Jadi kalau Anda menyatakan itu berarti Andalah orang yang seperti itu. Kalau Ki Ageng, naudzubillah min dzalik. Saya tidak seperti itu. Itulah kira-kira Mas Denny. Oke.